Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan materi kita yang ketiga tentang kasus pelanggaran HAM. Silakan kalian pahami slide ini tentang pengertian pelanggaran HAM. Di situ disebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok, baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian. Secara hukum dia mencabut HAM seseorang atau kelompok yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan pengertian itu, bahwa pelanggaran HAM itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Pelanggaran HAM itu dapat dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain, yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM horizontal. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat disebut sebagai pelanggaran HAM secara vertikal. Intinya, pelanggaran HAM merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Tindakan itu terjadi karena adanya pemicu dan diiringi dengan tujuan tertentu. Kita lanjutkan tentang jenis pelanggaran HAM yang meliputi ada pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan biasa atau pelanggaran HAM ringan. Yang kedua, pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan luar biasa atau pelanggaran HAM berat. Contoh pelanggaran HAM ringan ada pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi seseorang untuk mengekspresikan pendapatnya. Dikatakan ringan itu permasalahannya bisa segera dituntaskan. Jika berkaitan dengan pemukulan atau penganiayaan, berarti tidak sampai menyebabkan gangguan psikis atau cacat permanen pada anggota tubuh. Yang kedua, yaitu pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan luar biasa atau pelanggaran HAM berat. Di sini dibedakan menjadi dua, ada kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida ini merupakan pembantaian secara massal dan sangat brutal sekali, seperti mengakibatkan penderitaan secara fisik atau mental, mencegah tindakan kelahiran dalam kelompok atau memindah secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok yang lain. Beda dengan kejahatan kemanusiaan. Nah, kalau kejahatan kemanusiaan ini seperti pembunuhan, pemusnahan, ada perbudakan, penyiksaan, atau penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik atau mental. Penganiayaan bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat jika dalam penganiayaan tersebut menyebabkan suatu masalah yang sangat berat. Misal terjadi sebuah penganiayaan yang menyebabkan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik maupun mental seseorang. Ternyata penyebab pelanggaran HAM itu ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal itu yang ada di dalam diri kita sendiri. Contoh, punya sikap egois, jadi dia mementingkan dirinya sendiri, gak peduli dengan yang lain. Atau sikap kurang rasa tanggung jawab, itu juga tidak baik. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu pelanggaran HAM berasal dari luar diri seseorang. Hal ini bisa diakibatkan dari faktor lingkungan atau penyalahgunaan teknologi. Ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sangat berat sekali. Silakan kalian pahami. Jika ingin lebih jelas lagi, silakan boleh kalian browsing di internet untuk memahami satu persatu peristiwa yang terjadi di Indonesia, khusus pada kasus pelanggaran HAM. Tidak hanya ini saja ya, kasus pelanggaran HAM itu sangat banyak sekali. Silakan kalian cari. Apalagi kasus terkini itu sangat banyak sekali. Misalkan kasus pencemaran nama baik tentang bau ikan asin yang dilakukan oleh YouTuber. Atau masalah tentang bullying yang mengakibatkan jarinya harus diamputasi. Nah, itu beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan kalian browsing ya. Yang terakhir yaitu upaya penegakan hak asasi manusia.
Sebenarnya pemerintah itu sudah berupaya bagaimana caranya menegakkan HAM di Indonesia, yaitu dengan dibentuknya Komnas HAM, adanya instrumen HAM yaitu berupa peraturan perundang-undangan tentang HAM, adanya pembentukan peradilan HAM atau Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dan juga Komnas Perempuan. Jangan lupa, upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM itu tergantung pada kondisi pelanggaran itu. Apakah kategori HAM berat atau biasa atau ringan? Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Ini adalah peradilan khusus. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Sampai di sini materi kita. Jangan lupa budayakan untuk membaca ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.